Berpikir induktif dan deduktif. Pertama, kita akan kupas tentang berpikir induktif. Berpikir induktif adalah suatu proses mencapai kesimpulan umum berdasarkan dari observasi contoh-contoh khusus. Seperti contoh gambar di bawah ini. Ada 9 apel berwarna hijau dan keterangannya rasanya asam. Kesimpulannya bagaimana? Semua apel yang warnanya hijau rasanya asam. Semua apel yang warnanya hijau rasanya asam. Apakah kesimpulan tersebut berlaku mutlak? Kesimpulannya hanya berlaku lokal, karena penalaran induktif tidak memberikan kepastian, namun sekedar tingkat peluang bahwa premis-premis tertentu dapat ditarik. Contoh lain, misalnya kita punya fakta bahwa kambing punya mata, kucing punya mata, sapi punya mata, dan berbagai binatang lainnya. Dari kenyataan-kenyataan ini dapat kita tarik kesimpulan umum bahwa semua binatang mempunyai mata. Nah, kita bisa lihat bahwa berpikir induktif menggunakan premis dari objek yang diuji untuk menghasilkan kesimpulan tentang objek yang belum diuji. Kesimpulan ditarik berdasarkan induktif, meskipun premis yang dipakai adalah benar dan penalaran induktifnya adalah sah. Namun, kesimpulannya bisa saja salah. Alur berpikir dimulai dari hal yang spesifik atau khusus ke arah yang lebih umum. Bentuk penalaran induktif ada 4. Yang pertama adalah prediksi. Prediksi merupakan menyimpulkan sebuah klaim mengenai apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan observasi masa lalu atau saat ini. Contoh seperti berikut. Judulnya, Bali akan terendam dan Nusa Dua akan terpisah pada tahun 2050. Untuk yang kedua adalah generalisasi. Generalisasi merupakan kesimpulan yang diambil mengenai suatu kelompok berdasarkan pengetahuan mengenai beberapa kasus dalam kelompok tersebut. Contoh, Nito adalah seorang pria, ia perhatian, baik, dan sabar. Rizal adalah seorang pria, ia perhatian, baik, dan sabar. Obi adalah seorang pria, ia perhatian, baik, dan sabar. Generalisasi, semua pria perhatian, baik, dan sabar. Yang ketiga adalah sebab akibat. Sebab akibat adalah kesimpulan mengenai suatu akibat dari suatu keadaan dibuat berdasarkan sebab yang diketahui atau sebaliknya. Contoh, Sadewa belajar dengan baik. Akibatnya, ia lulus ujian. Contoh berikutnya, banjir saat hujan turun disebabkan oleh sistem drainase yang kurang baik. Contoh berikutnya, di televisi diberitakan bahwa harga BBM naik mulai besok. Dengan demikian, dipastikan biaya transportasi dan harga bahan makanan juga naik. Untuk selanjutnya, yang keempat adalah analogi. Analogi merupakan kesimpulan mengenai suatu kejadian, orang, atau objek karena kemiripannya dengan benda-benda lain. Contoh, seseorang yang menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung. Sewaktu mendaki,
ada saja rintangan seperti jalan yang licin yang membuat seseorang jatuh. Ada pula semak belukar yang sukar dilalui. Gitu pula lah bila menuntut ilmu, seseorang akan mengalami rintangan seperti kesulitan ekonomi, kesulitan memahami pelajaran, dan sebagainya. Apakah dia sanggup melaluinya? Jadi, menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung yang mencapai puncaknya. Yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri penalaran induktif. Yang pertama ada sintesis, yaitu kesimpulan ditarik dengan cara mensintesakan kasus-kasus yang digunakan dalam premis-premis. Yang kedua, ada general, yaitu kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak. Yang ketiga, ada a posteriori. Kasus-kasus yang dijadikan landasan argumen merupakan hasil pengamatan indrawi. Kesimpulan tidak mungkin mengandung nilai kepastian mutlak atau ada aspek probabilitas. Dalam berpikir induktif, barang tentu ada kekurangannya. Kekurangan penalaran induktif yaitu terlalu cepat menarik kesimpulan yang berlaku umum, sementara jumlah kasus yang digunakan dalam premis yang memadai dari premis-premis yang digunakan kurang memenuhi kaidah keilmiahan. Berikutlah pembahasan tentang berpikir induktif. Untuk selanjutnya, kita akan bahas tentang berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah kegiatan berpikir yang sebaliknya dari penalaran induktif. Deduktif adalah proses pembuktian suatu kesimpulan dari satu atau beberapa pernyataan. Contoh, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Andi adalah seorang manusia. Jadi, kesimpulannya adalah, oleh sebab itu, Andi makhluk berakal budi. Penalaran dari suatu fakta yang umum ke fakta yang spesifik, dengan kata lain, penalaran deduktif mencapai suatu kesimpulan spesifik berdasarkan suatu hal yang umum, penalaran dari yang umum ke yang khusus. Artinya, penalaran ini berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Penalaran deduktif bersifat silogisme yang merupakan suatu argumen yang terdiri dari premis-premis proposi yang dijadikan dasar penyimpulan dan kesimpulan ataupun konklusi. Ciri-ciri penalaran deduktif. Yang pertama ada analitis. Analitis yaitu kesimpulan yang ditarik hanya dengan menganalisis proposi atau premis yang sudah ada. Yang kedua ada taulogis, yaitu kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat sudah terkandung dalam premis-premisnya. Yang ketiga ada a priori, yaitu kesimpulan yang ditarik tanpa pengamatan indrawi atau observasi empiris. Ada 3 bentuk pemikiran deduktif yang valid. Yang pertama, ada penalaran langsung atau disebut modus ponens. Apabila pernyataannya jika P maka Q benar dan P benar maka Q benar. Contohnya, premis 1. Jika saya lapar, maka saya makan. Premis 2-nya, saya lapar. Maka kesimpulannya adalah saya makan. Untuk yang kedua, ada penalaran tidak langsung atau disebut modus tollens. Apabila pernyataan jika P maka Q benar dan Q salah, maka P salah. Contohnya, premis 1. Jika saya lapar, maka saya makan. Premis 2. Saya tidak makan. Kesimpulannya, saya tidak lapar.
Untuk yang ketiga, yaitu ada silogisme. Apabila pernyataan jika P, maka Q benar. Dan jika Q, maka R benar. Maka jika P, maka R benar. Contoh, premis pertama, jika saya lapar, maka saya makan. Premis 2, jika saya makan, maka saya minum. Kesimpulannya, jika saya lapar, maka saya minum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan berpikir induktif dan berpikir deduktif. Semoga bermanfaat.